Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tasawuf atau pengamal tasawuf dalam banyak buku literatur tasawuf itu memperkenalkan sebuah istilah muraqabah. Muraqabah berasal dari kata raqabah, artinya adalah mengawasi, dan salah satu sifat Allah itu adalah ar-raqib, yang maha mengawasi. Jadi sehingga muraqabah itu dimaknai oleh orang-orang tasawuf adalah keyakinan dalam diri seseorang, kepercayaan dalam diri seseorang bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya mengawasi, tapi Allah juga mengetahui, Allah juga mendengar, Allah juga mengawasinya. Karena Allah Al-Alim, Allah As-Sami, Allah itu Al-Basir, Allah itu adalah Al-Hafiz. Muslimin, dalam konteks ini ada sebuah kisah yang menarik untuk kita renungkan. Saya baca kisah ini dari buku yang berjudul Kisah-kisah Unik dalam Sejarah Islam. Itu dikisahkan bahwa di daerah Uzbekistan sekarang, ada dulu namanya daerah Mari. Di situ pada saat kekuasaan umat Islam pada waktu itu, ada seorang hakim sekaligus jaksa yang ditugaskan oleh pemerintahan Islam pada waktu itu untuk tinggal di sana. Namanya adalah Nuh bin Maryam. Dia adalah jaksa hakim yang sangat disegani karena di samping pejabat tinggi, beliau juga taat beribadah, dekat dengan masyarakat, suka membantu, dan orangnya sangat humble, bisa bergaul dengan siapapun termasuk dengan orang-orang bawah. Nah, Nuh bin Maryam ini punya anak gadis. Anaknya sangat cantik, jelita, pintar, dan tentunya terdidik karena dia dari keluarga orang yang terhormat. Ketika sudah cukup umur untuk zaman itu, sekitar 17 atau 18 tahun, karena tidak ada kuliah, jadi biasanya sudah menikah. Jadi banyak sekali orang yang datang ke rumah Nuh bin Maryam untuk melamar. Tidak melalui proses pacaran, cuman orang tuanya datang menyampaikan keinginan untuk melamar anak Nuh bin Maryam yang cantik ini dengan anak mereka, dan jumlahnya banyak, sehingga Nuh bin Maryam juga agak bingung menentukan pilihan siapa di antara yang melamar ini akan diterima. Dan jujur saja dalam hatinya, dia di antara yang melamar tidak satu pun sebenarnya yang memenuhi kriteria yang dia inginkan sebagai menantunya. Karena dia tidak lagi menginginkan orang yang kaya, anak orang yang terpandang, tapi yang diinginkan adalah calon suami bagi anaknya yang bisa membimbing anaknya ini di dunia sampai di akhirat. Ini tentunya adalah anak calon menantu yang soleh dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian beri tenggang waktu, minta waktu kepada yang sekian banyak yang melamar untuk menentukan pilihannya beberapa hari kemudian. Dan sampai pada deadline harinya hampir, katakanlah hari Ahad sore, dia harus sampaikan pilihannya. Itu sampai pagi Ahad, sampai zuhur selesai, bahkan menjelang sholat asar, dia belum bisa menentukan siapa yang akan dia pilih sebagai menantunya ini nanti. Sampai dia agak bingung, belum juga punya pilihan, padahal sudah berdoa, sudah istikharah. Kemudian dia selesai sholat asar, dia pergi ke kebun anggurnya, karena beliau Nuh bin Maryam ini punya kebun anggur di pinggiran kampung yang sangat luas, dan di situ dia mempekerjakan seorang budak. Nah, budak itu keturunan India, namanya adalah Mubarak. Kemudian dia datang dan diucapkan salam, Assalamualaikum Mubarak. Waalaikumsalam, ya Tuan, silakan datang. Kemudian Nuh bin Maryam dengan sopan berkata, Mubarak, ya Tuan, tolong kamu ambilkan buah anggur untuk saya.
Iya Tuan. Kemudian Mubarak cepat-cepat pergi ke dalam kebun anggur. Dia pilih yang buahnya menurut dia paling manis, lalu dia serahkan kepada tuannya. Ketika dicicip oleh Nuh bin Maryam tuannya, itu keningnya berkerut, bertanda anggurnya asam. Dia bilang kepada Mubarak, budaknya ini, Mubarak, yang ini rasanya asam, saya pingin yang rasanya yang paling manis, coba kamu cari lagi. Kemudian Mubarak pergi untuk mencari lagi. Dia lihat satu persatu dari pohon yang ada, agak lama karena dia belum tahu mana yang manis. Lalu dia ambil satu tangkai yang menurutnya paling manis, dia serahkan kepada tuannya. Dan kemudian dia berkata, ini Tuan, barangkali ini manis. Oh ya, terima kasih, kata Nuh bin Maryam. Lalu dia makan, cicip satu, lagi-lagi keningnya berkerut, pertanda yang ini, anggur ini rasanya juga asam. Sedikit agak naik suaranya, Nuh bin Maryam berkata kepada Mubarak, Mubarak, saya pingin anggur yang rasanya manis. Sudah 2 kali saya minta cariin, 2 kali juga kamu bawa yang asam. Sekarang kamu cari, jangan kembali sebelum kamu mendapatkan yang rasanya paling manis. Sedikit agak naik kalimatnya, penekanannya. Iya Tuan, kata Mubarak sang budak ini. Lalu dia pergi berkeliling ke dalam kebun untuk yang mencari yang menurut dia paling manis, agak lama dari yang sebelumnya. Dan setelah dia yakin ada satu tangkai anggur yang menurut dia manis, lalu dia bawa serahkan kepada tuannya. Dan sayangnya ketika tuannya Nuh bin Maryam menyicip, lagi-lagi yang ketiga ini juga rasanya asam. Wajar sedikit agak marah, Nuh bin Maryam berdiri dan kemudian dia berkata, Mubarak, iya Tuan, kamu sadar gak siapa dirimu? Sadar Tuan, saya budakmu. Dan kamu tahu gak siapa diriku ini? Tahu Tuan, kamu adalah tuanku dan yang mempunyai kebun ini sekaligus yang memilihku. Kalau kau sadar siapa dirimu dan kau tahu siapa diriku, kenapa kaya minta anggur yang rasanya manis 3 kali, selalu yang kamu bawakan itu adalah yang rasanya masam? Mubarak menjawab dengan santai, maaf Tuan, saya tidak tahu yang mana rasanya yang manis. Lah tidak mungkin itu. Bukankah kamu sudah tinggal di dalam kebun ini lebih dari 4 tahun? Kamu yang merawat kebun ini, kamu yang menjaga kebun ini, kamu yang tinggal di kebun ini, kamu yang menanam sampai memetik buah anggur seperti ini. Kok sekarang kamu bilang bahwa kamu tidak tahu dari batang mana yang rasanya manis? Dengan rileks santai, Mubarak kemudian menjawab, nah itulah masalahnya Tuan. Selama ini Tuan hanya bilang kepada saya harus menjaga kebun ini, merawat kebun ini, memelihara kebun ini, tinggal dalam kebun ini. Tapi Tuan tidak pernah bilang bahwa saya boleh menyicip buah anggur dalam kebun ini. Jadi kamu tidak pernah makannya? Tidak pernah Tuan. Kenapa kamu tidak makan? Ya karena saya tidak dapat izin dari Tuan. Kalau saya makan, berarti saya makan harta Tuan, hak Tuan tanpa izin Tuan. Kalau saya makan itu hukumnya haram. Tapi kan saya tidak tahu. Iya Tuan, Tuan tidak tahu, tapi Tuhanku maha tahu. Wow. Mendapat jawaban ini, Nuh bin Maryam terkaget. Dan dia langsung tertegun. Ini jawaban luar biasa. Bagaimana mungkin 4 tahun tinggal di dalam kebun anggur, tak sekalipun dia memakan buah anggur karena merasa belum dapat izin dari tuannya. Wah ini sangat luar biasa. Agak mustahil barangkali sudah bisa kita temukan tuh zaman sekarang ini ada orang yang berani. Yang terjadi justru kebalikannya. Di pasar sering kita lihat orang beli duku, beli kelengkeng, ya beli belum tentu tapi sudah dicicip sampai 10 kadang-kadang. Kemudian Nuh bin Maryam agak tertegun dan dia mikir, ini budak tapi keimanannya, ketakwaannya sungguh sangat luar biasa. Tadi dia berdiri, kemudian dia duduk,
dekat persis di berhadapan dengan Mubarak. Kemudian dia berkata, Mubarak, ya Tuan, saya minta pendapat kepada kamu tentang masalah yang saya hadapi. Kali ini Mubarak yang terkejut. Bagaimana mungkin pejabat tinggi, orang kaya, terpandang, terpelajar minta pendapat kepada seorang budak hamba sahaya. Tapi dia berusaha tenang dan kemudian bertanya, apa Tuan yang bisa saya bantu? Kemudian Mubarak, Nuh bin Maryam berkata, Mubarak, kamu tahu kan saya punya anak gadis dilamar oleh banyak orang. Saya bingung bagaimana cara menentukan pilihan bujang mana yang saya terima sebagai calon menantuku. Saya ingin kamu memberikan pendapat kepadaku. Mubarak sejenak terdiam, lalu kemudian berkata, maaf Tuan kalau nanti saya salah dalam memberikan saran. Cuman Tuan, kita sebagaimana tahu, sebelum zaman Rasulullah dulu hidup, banyak orang yang memilihkan jodoh untuk anaknya berdasarkan kekayaan dan keturunan. Pada zaman jahiliyah Tuan, banyak orang yang memilihkan jodoh untuk anaknya berdasarkan keturunan, kekayaan plus ketampanan. Pada zaman Rasulullah itu banyak orang yang memilihkan jodoh untuk anaknya berdasarkan kesolehan dan ketakwaan. Nah, zaman kita sekarang ini Tuan, balik lagi, kebanyakan di antara kita, orang-orang kita ini yang memilihkan jodohnya seperti zaman jahiliyah, memilihkan jodoh untuk anaknya berdasarkan kekayaan, keturunan dan ketampanan. Kesolehan agak dikesampingkan Tuan. Wah, ini jawaban yang juga sangat brilian dari Mubarak. Langsung saja Nuh bin Maryam berkata, kalau begitu Mubarak, saya akan pilihkan calon menantu saya seperti zaman Rasulullah orang memilih calon menantu, yaitu berdasarkan kesolehan dan berdasarkan ketakwaan. Mubarak bertanya, siapa Tuan orangnya? Nuh bin Maryam langsung menjawab secara spontan, orangnya adalah laki-laki yang berada di depan saya, yaitu kamu, karena kamu mempunyai kesolehan dan ketakwaan yang sangat tinggi. Tuan ingin menikahkan anak Tuan yang cantik dengan saya, yang hitam, yang jelek, yang ini? Iya, semulai hari ini kamu saya merdekakan, ya ke rumah saya, terus nanti kamu akan kunikahkan dengan anak gadis saya. Wah, luar biasa. Ini pernikahan yang penuh dengan keberkahan, pernikahan yang tidak berdasarkan kekayaan, pekerjaan yang mapan, dari keturunan yang hebat, tapi berdasarkan kesolehan. Nanti dinikahkan Mubarak dengan anak gadis Nuh bin Maryam, kelak nanti lahir seorang anak laki-laki diberi nama Abdullah. Dan nanti Abdullah ini menjadi seorang ulama hadis yang sangat terkenal, ulama tasawuf yang juga sangat terkenal dalam literatur Islam, sampai sekarang masih bisa kita lihat, dikenal dengan nama Abdullah bin Mubarak. Kisahnya sampai di sini. Muslimin dan mukminin yang berbahagia, lalu apa pesan yang bisa kita ambil, pelajaran yang sangat kita ambil? Bagi saya dikaitkan dengan konsep muraqabah pada awal tadi. Inilah orang yang merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, merasa Allah mengetahui apa yang dia lakukan, Allah melihatnya, Allah menjaganya, Allah mengawasinya, sehingga dia tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalimatnya yang sangat indah tadi, kata Mubarak adalah, kalau saya makan buah anggur ini, Tuhan tidak tahu, tapi Tuhanku maha tahu. Inilah tingkat ketakwaan yang sangat tinggi, merasakan Allah hadir dalam hidupnya, dan itu berbekas pada kehidupan yang nyata, sehingga dia berbuat selalu berdasarkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah dan muslimin mukminin yang berbahagia, saya yakin sebagai seorang budak ini Mubarak tidak pernah sekolah tinggi, dia tidak pernah sekolah SMP, SMA, dia tidak sekolah sampai aliyah,
dan hampir tidak tamatan dari pesantren, dan kemungkinan besar Mubarak juga tidak banyak hafal ayat Al-Quran, dan saya menduga Mubarak juga tidak hafal dengan ayat yang melarang memakan harta haram secara batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Ayat mungkin dia tidak hafal, tapi dia bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mau memakan yang haram karena dia yakin, dia percaya Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan kelak kemudian akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah yang sederhana ini ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.